Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya sahabat Pramita? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang sekali bisa menyapa kembali sahabat Pramita dalam acara Healthy Talk Live kita pada siang hari ini di Instagram @pramitalab.id dengan tema Diaris, Dialog Ringan Diabetes. Bersama saya Anggun Sundari yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Syamsul Andi Hakim yang telah berpengalaman di bidang klinisi dan promosi kesehatan dari tahun 2002 sampai saat ini. Dan juga sebagai dokter pelayanan medis di Pramita dan juga asuransi kesehatan. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang, dokter. Selamat siang Bang Gun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dok. Dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat selalu kita semua ya. Amin. Nah, mungkin bisa disapa terlebih dahulu, Dok, untuk sahabat Pramita yang telah bergabung dan menyaksikan live Instagram kita pada siang hari ini. Baik, selamat siang sahabat-sahabat Pramita, semoga tetap semangat mengikuti Healthy Talk kami di live Instagram siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya juga akan spill lagi satu keseruan kita pada siang hari ini. Selain kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita juga akan berbagi hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih. Di akhir acara nanti akan diumumkan apa hadiahnya, yaitu berupa free pemeriksaan HbA1c yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Jadi pastikan sahabat Pramita menyaksikan Healthy Talk Live kita sampai akhir nanti ya. Tema kita siang hari ini sangat menarik tentang diaris, dialog ringan diabetes. Nah dok, sebelumnya bisa di-spill sedikit dok, apa sih diabetes itu? Baik Bang Gun, jadi penyakit diabetes itu sebenarnya merupakan kelompok penyakit metabolik degeneratif, yaitu penyakit penurunan dari fungsi yang ditandai oleh berbagai macam gejala klinik atau simptom. Seperti gejala klasiknya adalah sering kencing atau poliuri, yaitu sering lapar bawaannya atau polifagi, atau sering haus atau polidipsi. Itu disebut namanya gejala klasik. Tapi ada gejala lain yang kita perlu curigai adanya tanda diabetes. Misalnya turun berat badan tanpa sebab, atau gejala lain dari ujung kepala sampai ujung kaki, misalnya tiba-tiba stroke, tiba-tiba penurunan penglihatan, kemudian mungkin mohon maaf adanya impotensi, ada gangguan kebas dan macam kiranya. Dan itu ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemi, di mana terjadinya hiperglikemi itu disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, yaitu insulinnya kurang, atau kerja insulinnya yang terganggu, atau keduanya. Nah, kerja insulin terganggu itu yang disebut resistensi insulin, Mbak. Oke baik, nah itu sedikit sekilas tentang apa itu diabetes ya teman-teman. Nah dok, bagaimana cara menentukan tipe diabetes itu dok? Baik, jadi secara umum diabetes itu dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1 atau diabetes tergantung insulin. Itu disebabkan biasanya oleh proses autoimun atau penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Dan biasanya itu terkena pada anak-anak. Dan pada diabetes tipe 1 ini, pasien harus selalu menggunakan insulin. Nah, yang kedua adalah diabetes tipe 2. Ini yang paling banyak. Ini disebabkan oleh karena gaya hidup, yaitu di mana terjadi resistensi insulin dan penurunan fungsi sekresi dari insulin. Dan ini faktor penyebab paling utama adalah dari gaya hidup. Dan diabetes tipe 3 yaitu adalah diabetes karena kehamilan, terutama dimulai pada trimester kedua dan trimester ketiga. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang hamil dicurigai ada diabetes, biasanya harus perlu dilakukan pemeriksaan screening awal untuk mencegah terjadi diabetes kehamilan ini. Atau dan yang keempat adalah diabetes tipe lainnya, yaitu diabetes karena penyakit lain, misalnya karena ada kanker di pankreas, atau diabetes karena obat-obatan, misalnya karena penggunaan steroid, atau diabetes karena penyakit lain, misalnya karena hipertiroid, sehingga terjadi peninggian kadar gula darah yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Jadi ada 4 tipe Mbak Anggun diabetes itu. Baik, jadi ada 4 tipe ya dok ya. Nah dok, bagaimana cara kita mendiagnosa diabetes agar kita tuh tidak keliru dok? Baik, jadi menurut Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia dan Asosiasi Diabetes Amerika dan IDF, jadi normalnya kadar gula puasa kita adalah 70 sampai dengan 100 mm Hg. Mohon maaf 100 miligram.
Kemudian ada rentang HbA1c antara 3,9 sampai 5,6. Nah, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa diabetes sendiri, kita perlu lakukan yang namanya pemeriksaan gula darah puasa. Kalau ditemukan gula darah puasa itu lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, di mana tidak ada asupan kalori minimal selama 8 jam, atau adanya pemeriksaan glukosa plasma lebih dari atau sama dengan miligram 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan pemberian beban glukosa 75 gram, atau adanya pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg dengan keluhan klasik atau adanya krisis hiperglikemi, atau dengan pemeriksaan HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5%, itu menunjukkan adanya diabetes mellitus. Nah, disarankan untuk melakukan pemeriksaan diabetes itu menggunakan darah vena, bukan darah perifer, Mbak. Itu darah vena yang biasanya kita ambil dari siku ya, pembuluh darah vena yang besar, bukan dari yang darah di ujung jari. Kenapa? Karena kalau dari darah vena itu lebih menggambarkan kondisi keadaan gula darah seluruh tubuh, sedangkan kalau darah perifer itu tidak bisa menggambarkan keadaan darah seutuhnya. Demikian, Mbak Anggun. Oke, baik. Nah, dok, mungkin dokter ada cerita dok selama menangani pasien, cerita menarik saat menerima konseling dari pasien dok. Mungkin bisa diceritakan Oh, dokter? baik, Mbak Anggun. Mm-mm. Jadi ini ada dua menurut saya pengalaman terhadap penyakit diabetes yang selalu teringat oleh saya. Yang pertama itu adalah ketika waktu itu saya praktek, saya menerima pasien dengan keluhan ada jamur, yaitu jamur di daerah, mohon maaf, daerah selangkangan, ya, bahkan sampai ke perut gitu ya, sampai di sela-sela pantatnya. Dan dia sudah berobat ke dokter mana aja, bahkan sampai ke dokter spesialis, dan sudah diberi obat jamur. Tetapi sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh Mbak jamurnya. Ya, setelah itu akhirnya saya lakukan pemeriksaan screening, ternyata kadar gula darahnya 300 miligram, Mbak. Dan orang itu ternyata diabetes. Nah, kenapa itu penyakit jamur yang nggak sembuh padahal sudah dikasih obat jamur? Ternyata karena diabetesnya sendiri. Jadi dengan kadar gula darahnya yang tinggi, justru memberi makan untuk jamur hidup lebih banyak. Akibatnya pemberian obat jamur pun tidak akan mengendalikan atau menyembuhkan penyakit jamurnya. Oleh itu, kita harus juga memberikan pengobatan terhadap diabetesnya sendiri. Nah, itu jadi diabetes kadang-kadang menyerupai penyakit lain. Nah, pengalaman saya yang kedua adalah terhadap keluarga saya sendiri. Kebetulan om saya, waktu itu saya ditelepon pagi-pagi untuk datang ke rumahnya, katanya dia bangun dari tidur, keluhan nggak sadarkan diri, eh, nggak sadar meracau, ya, kemudian dia mengeluhkan sakit kepala berat, keluar keringat dingin, ya, sampai dia nggak sadarkan diri gitu ya. Setelah kemudian akhirnya saya lakukan dengan screening touch, ternyata gula darahnya turun banget sampai 40 miligram. Dan itu namanya kondisi hipoglikemi. Dan itu kalau tidak ditangani segera bisa menyebabkan koma. Nah, kemudian kita langsung berikan asupan gula, kemudian kita bawa rumah sakit untuk terapi lanjutnya. Alhamdulillah, keadaan krisis hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi kita harus hati-hati pada pasien diabetes, ada kasus yang tersembunyi oleh penyakit lain dan juga kasus penurunan kadar gula darah yang cukup bahaya gitu Bang. Itu yang perlu diperhatiin, yang selalu saya perhatikan kalau dalam menangani pasien diabetes. Oke, sangat menarik ya pembahasannya. Sepertinya sahabat Pramita semakin ingin tahu nih dok, apa itu tentang diabetes. Nah, dokter mungkin boleh dilanjutkan dok tentang pemaparan diabetes. Silahkan dokter. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Dr. Samsul Andi Hakim atau Dr. Andi. Saya adalah dokter pelayanan medis di Pramita dan berpengalaman di klinisi dan asuransi kesehatan. Nah, kali ini saya akan sharing kepada pengalaman dan pengetahuan saya kepada sahabat-sahabat Pramita semua. Ya, yang pertama kita ketahui adalah apa sih diabetes gitu. Nah, diabetes itu sekarang menjadi penyakit nomor 3 penyebab kematian di Indonesia. Yang pertama setelah serangan jantung dan stroke. Bahkan diprediksikan bahwa bakal ada tahun 2020, 2023 ada 13,7 juta orang Indonesia yang terkena diabetes. Dan ini seringkali penyakit diabetes banyak berada pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penderita diabetes ini tentunya akan menjadi beban bagi negara di mana angka kesakitan dan angka kematian karena diabetes akan meningkat sehingga menjadi beban buat perkembangan suatu negara. Nah, Mbak Anggun,
Tahu nggak sekarang tanggal berapa, Mbak? Sekarang tanggal 14 November, Dok. Nah, kenapa hari ini kita mengadakan IG Live tentang diabetes, tahu nggak, Mbak? Kenapa tuh, Dok? Nah, 14 November itu sekarang dijadikan sebagai Hari Diabetes Internasional. Kenapa? Karena sebagai terima kasih kita terhadap Sir Frederick Banting yang telah menemukan insulin, di mana insulin itu ditemukan oleh Sir Frederick Banting yang merupakan ternyata penyebab dari penyakit diabetes adalah gangguan dari fungsi insulin itu, Mbak. Gitu. Nah, diabetes sendiri itu sebenarnya ada suatu simptom, kumpulan dari simptom atau gejala klinis yang ditandai oleh berbagai macam gejala tadi. Ya, trias klasiknya ada poliuri, sering kencing, polifagi bawahnya lapar, polidipsi bawahnya haus. Kemudian ada penurunan berat badan tanpa sebab atau ada gejala penyakit lain, misalnya dari kepala jadi stroke, misalnya ada katarak atau retinopati diabetik, atau ada sakit jantung, ada penyakit lain. Kemudian setelah diperiksa, ternyata ada peninggian kadar gula darah atau hiperglikemi yang disebabkan adanya kelainan sekresi insulin. Biasanya insulinnya berkurang atau adanya gangguan kerja dari insulin, yaitu terjadi namanya resistensi insulin. Atau keduanya, ya. Jadi terjadinya diabetes itu adalah karena peninggian kadar gula darah, ada gejala klinis, ada disfungsi pankreas untuk menghasilkan insulin maupun terjadinya resistensi insulin. Nah, kenapa sih diabetes itu menjadi momok banget ya? Ya, kita ketahui bahwa sebelum kita mengetahui tadi gejala klinis tadi, kita juga harus mendiagnosa. Nah, diagnosa dari diabetes sendiri, yang pertama adalah kalau kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa, itu lebih dari 126 miligram, di mana setelah 8 jam puasa tidak ada asupan kalori, atau adanya pemeriksaan TTGO, tes glukosa oral, ya, dengan dikasih gula 75 gram, maka akan didapatkan kadar lebih dari 200 miligram. Atau pemeriksaan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 miligram itu ditemukan dengan adanya gejala klinis atau tanda dari penyakit. Atau yang sekarang lebih dominan adalah pemeriksaan HbA1c, yaitu di mana kadar HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Nah, disarankan pemeriksaan sekarang diabetes adalah dengan menggunakan HbA1c. Kenapa? Karena kadar HbA1c itu lebih menggambarkan kadar gula darah untuk 3 bulan terakhir, di mana gula itu akan berikatan dengan Hb, makanya disebut HbA1c, di mana umur dari darah itu adalah 120 hari, makanya lebih menggambarkan keadaan gula darah 3 bulan terakhir. Nah, kemudian apabila ternyata ada rentang antara gula darah normal dan gula darah diabetes, itu disebut namanya prediabetes. Nah, prediabetes sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu adanya glukosa darah puasa terganggu. Jadi ternyata gula darah puasanya ini ternyata terganggu nih antara 100 sampai 200, 125, tetapi hasil TTGO-nya normal, kurang dari 140. Atau ada gangguan TTGO, yaitu setelah dikasih gula 75 gram, kadar gula darahnya antara 140 sampai 190, tapi gula puasanya normal. Nah, itu namanya prediabetes. Ya, atau yang lebih tepat lagi adalah kadar HbA1c. Itu bila angka normalnya HbA1c itu 5,6, jadi di atas 5,6, 5,7 sampai 6,4 itu adalah prediabetes. Nah, pada kasus prediabetes ini kita mesti hati-hati karena ini kemungkinan cenderung untuk menjadi diabetes lebih besar. Nah, kenapa sih bisa terjadinya diabetes? Ya, jadi diabetes sendiri terjadi kan tadi penyebabnya karena hiperglikemi. Artinya kadar gula di dalam pembuluh darahnya tinggi. Nah, kita ketahui bahwa gula itu sebenarnya bahan baku utama sel buat tubuh kita. Nah, ibaratnya bahan baku atau bensin itu harus bisa masuk ke dalam sel. Tetapi karena kunci untuk masuk ke selnya itu terganggu, kuncinya apa? Adalah hormon insulin. Itu kuncinya terganggu, kuncinya kurang atau kuncinya rusak, sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, akibatnya gula di dalam darah akan menumpuk di pembuluh darah. Itulah terjadi namanya hiperglikemi. Nah, selain itu, penyebab dari insulinnya sendiri terganggu, ada juga namanya resistensi insulin, di mana sebenarnya jumlah insulinnya normal, kadarnya normal, tapi insulin nggak bisa masuk. Kenapa? Karena pintunya rusak. Dan penyebab utama dari
resistensi insulin adanya sel lemak. Jadi sel-sel itu ditutupi lemak sehingga insulin tidak bisa membuka pintu masuknya glukosa. Akibatnya menimbulkan tadi terjadinya peninggian kadar gula darah. Nah, selain itu ternyata ada 11 organ lain yang bisa menyebabkan terjadinya peninggian kadar gula darah. Yang pertama adalah sel beta dari pankreas. Sel beta pankreas yang tinggi akan menurunkan kadar gula. Kemudian ada lawannya dari sel beta namanya sel alfa pankreas menghasilkan hormon namanya hormon glukagon. Di mana kalau hormon glukagon tinggi, maka kadar gula darah akan meningkat. Kemudian adanya terjadi kalau sel lemak. Kalau terjadi pembakaran lemak yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan terjadi hiperglikemi. Kemudian sel otot. Jadi kalau otot yang menurun fungsinya ya atau kurang dilakukan pergerakan, maka kadar gula darah akan meningkat di dalam pembuluh darah. Kemudian ada lagi sel hepar. Kalau terjadi kelaparan yang berkepanjangan, itu akan meningkatkan pelepasan sel gula dari hepar, maka menyebabkan terjadi hiperglikemi. Nah, organ yang lainnya adalah otak. Nah, otak ini juga bisa menyebabkan terjadinya disfungsi dari neurotransmitter sehingga akan timbul rasa lapar terus sehingga yang menyebabkan terjadi kadar gula darah yang meningkat. Nah, selain itu juga kalau terjadi gangguan dari usus besar yaitu di mana flora normal yang normalnya hidup banyak di usus banyak, tapi ini terganggu, itu bisa menyebabkan terjadinya kadar gula darah yang meningkat. Selain itu juga di usus halus, ada organ usus halus, kalau terjadi penurunan dari efek inkretin atau hormon inkretin, itu bisa menyebabkan peningkatan gula di dalam usus meningkat, itu terjadi kadar gula darah. Nah, selain itu juga adanya sistem imun. Kalau sistem imun kita terganggu, adanya inflamasi, itu bisa menyebabkan terjadinya fungsi sel pankreas menurun sehingga terjadi gula darah tinggi. Nah, ada dua organ lain yaitu lambung. Nah, begitu juga lambung. Kalau sering terjadi pengosongan lambung, yaitu biasanya ditandai orang sering lapar, itu juga menyebabkan terjadi hiperglikemi. Dan organ yang selanjutnya adalah ginjal. Nah, di ginjal itu salah satu fungsinya adalah sebenarnya menyerap gula darah. Nah, kalau kadar gulanya tinggi diserap oleh ginjal, maka akan menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Nah, 11 organ ini disebut namanya egregious 11. Jadi ada 11 organ yang berpengaruh dalam peningkatan kadar gula darah. Nah, oleh karena itu nanti dalam pengobatannya akan memperlihatkan efek kerjanya dari mana aja. Nah, sekarang gejalanya apa aja sih dari diabetes ya? Gejala diabetes pada orang dewasa ada gejala klasik, yaitu sering kencing, ya tadi saya sebutkan, sering lapar atau polisfagi. Tapi seringkali gejala klasik ini nggak kelihatan dengan meningkatnya gaya hidup. Ya, misalnya karena dianggap sering makan, sering ngumpul-ngumpul, akhirnya sering ngemil segala macam, jadi dia tidak merasa, oh ini bukan gejala diabetes. Tapi yang sering muncul adalah gejala tambahan, yaitu tiba-tiba berat badan turun drastis ya. Kemudian ada gangguan saraf, misalnya kesemutan, sering kebas, sering baal gitu ya. Kemudian kalau perempuan, mohon maaf, sering mengalami keputihan atau gatal-gatal daerah kemaluan gitu ya. Atau sering tiba-tiba sering bisul ya. Ya, kemudian penglihatan kabur karena retina diabetik. Atau sering cepat rasa lelah gitu ya. Ya, kemudian kalau luka nggak sembuh-sembuh gitu ya, mudah ngantuk. Nah, ini yang paling sering terjadi pada laki, yaitu adalah laki-laki sering terjadi namanya impotensi. Nah, orang mengobati ternyata impotensinya aja, tapi penyebab impotensinya nggak diobatin, padahal penyebabnya adalah diabetes. Nah, itu gejala pada orang dewasa. Nah, ada juga gejala diabetes pada anak, yaitu diabetes tipe 1. Gejalanya kurang lebih hampir sama, yaitu misal karena dia sering kencing, maka anakku sering jadi ngompol gitu ya. Kemudian sering kalau perempuan mungkin sering terjadi infeksi saluran kencing ya. Kemudian bawaannya lapar, sering haus gitu ya. Nah, berat badan juga sering turun dan biasanya penyakit tambahan lain dia mudah kena sakit. Ya, misal infeksi kulit yang berulang atau mungkin dalam penyakit lain ya. Kemudian karena kadar glukosanya kadang naik, kadang turun, moodnya nggak stabil. Nah, hati-hati itu gejala pada anak. Nah, apa aja sih komplikasi dari diabetes? Nah, diabetes sendiri secara garis besar terbagi atas dua berdasarkan onsetnya. Ada komplikasi akut. Nah, komplikasi akut ini adalah komplikasi yang membahayakan, di mana yang pertama itu adalah hipoglikemi. Seperti tadi cerita om saya, di mana terjadi penurunan kadar gula darah yang drastis, lebih dari 70 miligram. Ya, gejalanya adalah tiba-tiba kabur, penglihatannya jantung berdebar-debar, keringat dingin,
ya, padahal AC-nya udah dingin gitu Kak, tapi dia keringat dingin, ya, pusing, bahkan sampai terakhir bisa menjadi koma. Ya. Kemudian gejala yang lainnya adalah namanya ketoasidosis diabetes. Nah, kenapa bisa terjadi ketoasidosis metabolik? Yang pertama karena gula darah kan selama tinggi, tapi gula itu tidak bisa dipakai oleh tubuh. Akibatnya tubuh akan membakar cadangan lemak. Nah, cadangan lemak yang dibakar itu terjadi metabolisme yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan terjadinya zat keton yang tinggi, dan zat keton itu yang berbahaya ke otak dan bisa menyebabkan terjadinya koma. Nah, yang ketiga adalah kalau kadar gula darahnya tinggi banget, Mbak, bisa sampai 600 sampai 700, itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu namanya komplikasi kronis. Komplikasi kronis adalah komplikasi yang seringkali kita tidak tahu bagi penderita. Yaitu terjadi namanya komplikasi pada pembuluh darah besar. Yaitu namanya makroangiopati. Gejalanya yang paling sering itu serangan jantung, stroke ya, atau penyakit pembuluh darah besar lain seperti gangren ya. Kemudian gejala gangguan pembuluh darah kecil atau mikroangiopati. Nah, ini biasanya terjadi misalnya pada saraf mata, ya, tiba-tiba matanya retinopati diabetik atau gangguan ginjal. Nah, komplikasi lainnya adalah komplikasi pada saraf, di mana bisa terjadi gangguan saraf sensorik maupun motonom. Ya, nah, pemeriksaan penunjang diabetes itu harus ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c, TTGO, bahkan kita perlu tes insulin atau USG pankreas. Nah, jadi tata laksana diabetes itu sebenarnya ada 5 pilar yang harus kita ada edukasikan. Yang pertama harus tahu namanya edukasi. Jadi harus memberikan pemahaman pencegahan apa itu diabetes dan pencegahan terjadinya komplikasi. Kemudian diet. Nah, diet itu bukan berarti dia tidak boleh makan apapun, tapi membatasi jumlah kalori yang tepat, memberikan jadwal makan yang tepat, jenis makanan yang tepat. Kemudian melakukan olahraga. Kenapa olahraga itu penting? Karena dengan olahraga maka sel otot akan bergerak sehingga gula darah akan cepat masuk. Kemudian obat. Nah, obat sendiri terbagi atas dua. Ada obat oral, ya, ada insulin. Nah, obat-obatan ini fungsinya hanya menurunkan kadar gula darah, bukan memperbaiki dari fungsi pankreas. Diharapkan dengan kadar gula turun, maka pankreasnya bisa memperbaiki diri. Ya, kemudian yang paling sering ini sering terlupakan ada independent blood glucose monitoring atau pemantauan gula darah puasa sendiri. Nah, ini penting sekali untuk mencegah terjadi tadi reaksi komplikasi dari gejala akut maupun mencegah terjadi komplikasi dari gejala kronis. Itulah kira-kira tentang bagaimana tentang diabetes. Semoga pemahaman ini secara singkat bisa memahami buat para sahabat Pramita semua. Baik, terima kasih dok atas pemaparan yang sudah disampaikan. Jadi dok, untuk penyakit diabetes ini bisa kita cegah atau tidak ya dok? Baik, diabetes sendiri itu memang ada dua faktor pencetus sebenarnya. Hmm. Jadi ada faktor yang kita tidak dapat rubah, ada faktor yang dapat kita rubah. Faktor yang tidak dapat dirubah apa? Misalnya kakek neneknya itu diabetes gitu. Berarti kemungkinan besar kitanya itu menderita diabetes akan lebih besar. Tetapi ini bisa dicegah kalau faktor yang kedua namanya gaya hidup kita sudah sehat atau belum, ya. Jadi merubah perilaku hidup sehat. Apa itu perilaku hidup sehat? Jadi menurut saya perilaku hidup sehat itu sebenarnya singkatan loh Mbak Anggun, ya. Singkatannya apa? Yang pertama sehat, yaitu S. S itu artinya seimbang gizi. Jadi pola makannya saat ini harus sesuai dengan jumlah kebutuhan kalorinya, kemudian makannya terjadwal, teratur, ya, tidak makan berlebih, ya. Misalnya jadi disarankan untuk menjadi 5 kali makan dengan 3 kali porsi makan besar dan 2 kali makan cemilan, ya. Kemudian jenis makanannya dipilih-pilih. Nah, bagi penderita diabetes yang perlu diperhatikan itu adalah pola makannya. Pola makannya pertama jumlah kalorinya tidak boleh berlebihan. Yang kedua harus memilih makanan yang mempunyai indeks glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik rendah? Di mana makanan itu tidak cepat dirubah jadi gula. Ya, itu seimbang gizi. Yang kedua, nyahkan rokok dan zat adiktif, misalnya alkohol. Kenapa? Karena rokok itu bisa menyebabkan fungsi dari pankreas menghasilkan insulin jadi terganggu, sehingga aliran darah ke pankreas tidak sempurna, akhirnya pankreas ngambek tidak bisa mengeluarkan insulin. Yang kedua, alkohol. Nah, alkohol itu sebenarnya adalah karbohidrat sehingga tinggi kalori, tinggi kadar gula. Kalau menggunakan alkohol itu biasa kadar gula darah akan melonjak.
Yang ketiga adalah H, hindari stres. Ya, kita tahu tadi salah satu organ yang mempengaruhi kadar hiperglikemi adalah otak. Nah, stres itu mengganggu dari fungsi otak itu sendiri. Yang keempat A, atur waktu ya. Jadi waktu tidur itu idealnya ada namanya rule of eight, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam bersosialisasi. Nah, waktu tidur itu idealnya 6 sampai 7 jam lah. Ya, tidur tapi mulai dari awal malam, jam 9 malam udah tidur, Mbak. Ya, jangan tidur oke 7 jam, 8 jam, tapi mulai tidur dari dini hari. Nah, itu tidak baik. Kenapa? Ketika kita malam beristirahat tidur, itu sebenarnya tubuh sedang memperbaiki diri sel-sel yang rusak. Termasuk mungkin kalau ada pankreas yang terganggu, dia akan memperbaiki diri. Ya. Yang kemudian T, teratur berolahraga. Menurut WHO, kita disarankan untuk seminggu 5 kali olahraga selama 30 menit minimal jalan. Ya, bahkan di Indonesia nih termasuk terkenal di luar bangsa yang ya malas bergerak, Mbak. Ya, kenapa? Apalagi dengan adanya gadget sekarang, mau pesan makan tinggal lewat HP, mau nyalain TV tinggal pencet, apa-apa serba. Akibatnya karena kurang gerak, maka kadar gula darah jadi melonjak. Jadi yang paling penting adalah merubah perilaku tubuh kita, badan kita menjadi perilaku yang sehat untuk mencegah terjadinya diabetes, Mbak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, dok, untuk diabetes ini itu sifatnya menular atau tidak, dok? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit degeneratif. Artinya penyakit penurunan fungsi. Jadi bukan penyakit menular, Mbak Anggun. Nah, Hmm. sebenarnya sih dia tidak menular seperti penyakit bakteri atau apa, TBC atau penyakit lain, tapi lebih karena penurunan fungsi karena gaya hidup. Nah, problemnya menurut saya selain secara genetik yang diturunkan, tetapi ditularkan gaya hidupnya yang tidak sehat. Misalnya apa? Oh, biasa orang tua ngumpul malam makan kuliner malam, akhirnya diturunkan lagi sama ke anaknya, yo kalau malam kita biasa makan malam yang berlebih. Nah itu, atau sekarang nih gaya hidup anak muda zaman sekarang sering nongkrong di kafe-kafe apa segala macem, ya padahal kopi-kopi yang kekinian saat ini itu kopinya hanya 1% dan sisanya kebanyakan tepung dan gula, itu yang meningkatkan kadar gula darah gitu, Mbak. Jadi diabetes sekali lagi bukan penyakit menular tapi penyakit degeneratif. Oke. Dok, jadi kalau misalkan diabetes ini tuh bisa disembuhin atau enggak sih, dok? Baik. Mm-mm. Jadi diabetes itu dari berbagai macam yang pernah saya baca, bahkan penemuan klinis, sebenarnya bisa disembuhkan. Artinya disembuhkan dia bukan berarti sembuh setelah dia nyatakan sembuh bebas mulai makan, tapi dia terkontrol sehingga tidak terjadi komplikasi. Nah, sayangnya seringkali penyakit diabetes ditemukan sudah dengan keadaan komplikasi. Apa itu misalnya komplikasinya? Itu komplikasinya sudah ada gangguan fungsi ginjal, sudah ada gangguan jantung, sudah ada hipertensi. Sehingga ketika untuk menyembuhkan kembali menjadi normal, itu perlu tahapan. Nah, obat-obatan yang diberikan dokter itu membantu meringankan kerja pankreas supaya dia bisa kembali normal. Tetapi selain itu juga tidak hanya dengan obat, 5 pilar tadi itu harus semuanya dilakukan. Apa itu diabetes harus paham. Jadi penyebabnya ibaratnya secara kasarnya, kalau saya bilang diabetes itu karena disfungsi pankreas. Artinya mohon maaf, jadi pankreasnya sudah mengalami cacat. Jadi seperti orang cacat, seperti kita pakai kacamata, berarti kan penglihatan kita harus perlu alat bantu. Nah, alat bantunya itu apa? Yaitu pertama diet. Jadi pola makannya harus terkontrol. Yang kedua adalah olahraga. Nah, kalau diet dan olahraga tidak terpenuhi, maka baru perlu obat gitu. Dan kalau udah ternyata diabetes, maka harus dilakukan pemantauan gula darah secara independen untuk mencegah terjadinya komplikasi, baik komplikasi akut maupun komplikasi kronis gitu, Mbak. Oke, baik dokter. Nah dok, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya dok ya. Namun sebelum Baik. kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hmm, enak juga ya menikmati secangkir kopi. Tapi kita harus tahu kandungan gula yang terdapat pada minuman manis agar kita terhindar dari resiko diabetes mellitus. Ngomong-ngomong tentang diabetes mellitus, kita cari tahu yuk. Diabetes mellitus merupakan suatu gangguan metabolisme kronis
yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat terganggunya fungsi insulin. Penyakit diabetes mellitus menduduki peringkat ketiga setelah stroke dan jantung yang menyebabkan kematian. Sayangnya, Indonesia berada di peringkat kelima dengan penderita diabetes mellitus terbanyak. Pada tahun 2021, terdapat data yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di 10,6% penduduknya mengalami diabetes mellitus. Cukup banyak ya? Ada 3 gejala klasik yang sering dikeluhkan oleh penderita diabetes mellitus, seperti mudah haus, gampang lapar, dan sering buang air kecil. Juga ada beberapa gejala yang paling banyak diabaikan oleh penderita diabetes mellitus seperti mata buram, tangan dan kaki terasa kebas kesemutan, berat badan turun drastis, dan luka yang sulit sembuh. Diabetes mellitus terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, terjadi pada usia anak karena tidak diproduksinya insulin. Lalu yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, terjadi pada usia dewasa karena terganggunya fungsi insulin. Ada lagi yang ketiga disebut dengan diabetes gestasional, terjadi pada masa kehamilan yang biasanya akan normal kembali setelah kehamilannya selesai. Baik sahabat Pramita, lakukan medical check up secara rutin agar terhindar dari diabetes mellitus. Salam sehat dan semangat, sampai jumpa! Sahabat Pramita, itu tadi informasi mengenai diabetes. Bila sahabat Pramita mengalami gejala-gejalanya, segera konsultasikan ke dokter ya, sahabat Pramita. Baik dok, sesuai janji saya tadi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk melalui komen Instagram ya dok ya. Oke, pertanyaan pertama dari @jackson6998. Dari Kak Jackson bertanya dok, sebaiknya vitamin B kompleks itu sehari berapa kali sih dok buat yang mengalami gangguan diabetes? Mohon dijawab dokter. Baik, terima kasih Kak Jackson atas pertanyaannya. Ya, pada penderita diabetes seringkali mengalami komplikasi namanya neuropati, sehingga dikonsumsi vitamin B kompleks itu biasanya dosisnya lebih tinggi daripada orang normal. Boleh diminum mungkin kalau menggunakan obat B kompleks yang standar ya, biasanya apa? Obat vitamin yang kecil itu B kompleks bisa sehari 3 kali. Tapi kalau mungkin bisa menggunakan merek paten tertentu yang ada Forte, yang ada kemasan warna pink atau apa, boleh itu 1 atau 2 kali. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi minimal kalau yang Forte itu adalah 1 kali. Tapi kalau untuk yang generik, yang kecil itu bisa sehari 3 kali Mbak Anggun. Gitu. Oke, Kak Jackson semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari @mam_ara20. Dari Mam Ara bertanya, dok, saya memiliki gen diabetes. Pemeriksaan rutin apa yang harus saya lakukan untuk antisipasi penyakit diabetes? Baik, terima kasih Kak Ara atas pertanyaannya. Ya, apalagi sudah mengalami diabetes ya. Apa maksud saya? Sudah punya gen diabetes. Jadi kita harus aware apakah kita bisa terkena oleh diabetes. Yang pertama saya sebaiknya yang disarankan adalah melakukan MCU, yaitu memeriksakan medical check up umum. Yaitu apa aja? Pertama, ukur berat badan, tinggi badan. Apakah kita ideal atau tidak? Karena ketika kita berat badan berlebih, maka resiko terjadi diabetes lebih tinggi lagi. Kenapa? Dengan berat badan berlebih, maka terjadinya resistensi insulin karena penumpukan sel lemak lebih tinggi. Yang kedua, aktivitas fisik kita diperhatikan, olahraga kita gimana? Apakah sudah cukup atau belum? Ya. Yang ketiga adalah gaya hidup kita, cukup nggak istirahat? Ya, itu. Yang keempat adalah pola makan. Itu ya, itu ya. Nah, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Minimal paling 6 bulan sekali atau setahun sekali lakukan pemeriksaan paling gampang mungkin bisa dengan screening pakai strip test boleh, namanya screening yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan. Tapi yang lebih ideal itu adalah pemeriksaan HbA1c yang diperiksakan adalah menggambarkan kadar gula darah 3 bulan terakhir. Kenapa? Dengan HbA1c kita lebih tepat menegakkan diagnosa diabetes. Yang kedua, kita bisa memprognosa apakah bisa terjadi risiko komplikasi dari diabetes yang kemungkinan terjadi. Ya, jadi idealnya melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan, gula darah puasa, kemudian melakukan pemeriksaan HbA1c. Nah,
Kalau ternyata ada resiko misalnya kehamilan, ya apalagi gennya ada diabetik. Nah, pada ibu-ibu hamil pada trimester kedua, ketiga melakukan namanya pemeriksaan TTGO untuk melihat kemungkinan terjadinya resiko diabetes gestasional atau diabetes kategori 3 tadi, Mbak Anggun. Gitu. Baik. Terima kasih dokter. Untuk Mam Aras semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Bunda Kasna. Dari Bunda Kasna bertanya dok, apakah ada cara atau terapi agar orang yang sudah kecanduan gula bisa berhenti? Suami saya senang sekali minuman-minuman kaleng. Jadi jika sehari tidak minum minuman yang mengandung gula terasa lemas. Nah, bagaimana dok? Kalau seperti ini. Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Memang salah satu organ yang menyebabkan gangguan hiperglikemi yang tadi saya jelaskan adalah di otak. Nah, karena terjadinya kenapa dia gemar terhadap gula, dia sudah mengalami adiksi gitu ya. Terjadi gangguan neurotransmitter di otak yang menyebabkan dia jadi harus minum obat gula. Kalau enggak dia jadi sakau lah gitu katanya ya. Sakau karena enggak craving gitu ya, karena tidak minum gula. Nah, solusinya gimana? Biasa hal ini terjadi karena namanya resistensi insulin. Kenapa bisa terjadi resistensi insulin? Karena sel lemaknya ditutupi oleh sel ototnya, mohon maaf, sel ototnya ditutupi oleh sel lemak sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya otak akan merespon, oh badan kita butuh gula, butuh gula, butuh gula. Nah, salah satu untuk mencegahnya adalah perbanyak olahraga. Tingkatkan jumlah waktu olahraganya, tingkatkan intensitas olahraganya. Kenapa? Dengan olahraga, maka sel lemak itu akan kebakar sehingga gula akan cepat masuk ke dalam otot. Ketika otot sudah terpenuhi kadar gulanya, maka akan diantarkan neurotransmitter ke otak, kamu udah gak butuh gula lagi, udah cukup. Ya, kalau seperti itu, hati-hati, itu tanda-tanda sudah mengalami resistensi insulin. Nah, ini ada tips dari penelitian. Kalau untuk mencegah tandanya orang mengalami resistensi insulin atau bawaannya mau lapar terus, itu udah makan banyak tapi masih lapar, itu tanda berarti dia udah mengalami resistensi insulin. Nah, solusinya gimana? Setiap habis makan, dia harus bergerak atau jalan minimal 10 kali. 10 menit maksud saya. Setelah 10 menit itu otot akan bergerak, jalan, maka otot tidak membutuhkan insulin lagi masuk ke dalam gula, sehingga kadar gula darah akan lebih cepat diserap ke dalam otot, akibatnya akan menimbulkan respon ke otak supaya udah cukup, makannya udah cukup. Jadi dia tidak akan timbul rasa lapar lagi gitu Mbak Anggun. Oke, terima kasih dokter. Semoga dapat terjawab ya pertanyaannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter ya. Dari @_Anugrahadi. Nah, dari Kak Anugrah bertanya dok, pantangan makanan dan minuman apa saja yang sebaiknya dihindari saat sarapan dan makan malam bagi pasien diabetes ya dok ya? Mohon dijawab dokter. Baik. Jadi untuk penderita diabetes sebenarnya lebih tepatnya kita harus konsep 3J tadi yang saya jelasin. Yang pertama, asupan jumlah kalorinya harus sesuai kebutuhan harian dia. Ya, normalnya kurang lebih kalau laki-laki itu butuh 30 kalori per kilogram berat badan kali berat badan idealnya dia. Misalnya kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, dari 2.000 kalori itu dibagi menjadi 5 kali porsi makan. Misal sarapan pagi jam 7, kemudian jam 12 makan siang, jam 6 sore makan malam, kemudian snack jam 9 sama jam 3 sore. Misalnya 2.000 kalori gitu ya kebutuhan kalorinya, maka makan paginya 500 kalori, makan siang 500 kalori, makan malam 500 kalori. Snacknya 250, snack sore 250. Nah, dari sini pola makannya J yang ketiga, yaitu jenis makanan yang dipilih-pilih. Yaitu karbohidratnya itu dipilih yang kandungannya kurang lebih hanya 40% maksimal. Ya. Nah, dipilihlah kalau jumlah makanan yang mempunyai indeks glikemiknya rendah. Contohnya apa? Misalnya beras boleh diganti jadi beras merah gitu. Kalau suka makan nasi ya ganti jadi beras merah. Atau boleh diganti kentang karbonya. Nah, kemudian sisanya 40%-nya supaya mencukupi kalori itu diganti dengan protein dan serat. Sehingga harus dihindari makanan-makanan yang kalau kalori tinggi dan karbohidrat tinggi. Nah, contohnya misalnya gini, kalau udah makan nasi ya, lauknya boleh nih pakai ayam. Tapi ayamnya jangan ditepungin, kan sekarang lebih trennya ayam ditepungin tuh, gitu ya. Atau Iya. makannya makan nasi, tapi lauknya pakai mie. Nah, itu nggak boleh. Jadi sumber kalorinya, sumber karbohidrat hanya satu macam aja, jangan berlebih. Ya, hati-hati juga misalnya kerupuk.
Nah, kerupuk itu juga berasal dari karbohidrat. Itu tinggi kalori. Udah makan nasi, lauknya cemilannya pakai kerupuk. Nah, itu tambah lagi karbohidratnya itu yang harus dihindari. Jadi perhatikan makanan yang mengandung karbohidrat harus dibatasi. Karena ingat ada pemahaman di luar sana masyarakat, oh saya sakit diabetes, jadi saya harus mengurangi manis. Sebenarnya kurang tepat karena penyebab diabetes itu hiperglikemi yang disebabkan peninggian kadar gula darah bukan karena gula pasir atau makanan manis, tapi berasal dari karbohidrat. Karena karbohidrat dipecah di dalam tubuh kita itu menjadi gula darah atau menjadi glukosa Mbak Anggun. Jadi dihindari Oh, makanan yang mengandung karbohidrat tinggi atau makanan olahan gitu Mbak Gun. oke, berarti kerupuk yang kecil-kecil gitu padahal renyah, ringan, tapi karbohidratnya tinggi ya dok ya? Betul, apalagi kan Oh, kalau kerupuk berasal dari mana Mbak bahan bakunya? dari Dari tepung. tepung. Betul. Oh, Apalagi makanan daerah ya, tahu apa kerupuk namanya rengginang. rengginang. Ah, itu dari mana bahan bakunya? Dari nasi, Mbak. Iya, nasi. Nah, iya kalorinya tinggi kan nasi. Oh, iya ya dok ya. Oke, Betul ya. oke. Jadi hati-hati misalnya yang suka sarapan pagi, hati-hati. Suka sarapan bubur ayam ya. Mm-mm. Kalau kita perhatikan bubur ayam, itu buburnya sendiri berasal dari karbohidrat, nasi ya. Kemudian toppingnya isinya apa aja Mbak? Paling banyak Ayam, kerupuk, ayam. Ah, mm-mm. banyakan ayamnya apa kerupuknya Mbak? Kerupuknya, Ah, banyakan lagi satu lagi toppingnya apa? Cakwenya, kecap. Oh, cakwe. kecap. Iya. Jadi kandungan proteinnya sedikit tapi banyakan karbo. Ya, itu harus Iya. dihindari buat penderita diabetes. Gitu. Jadi Oke. harus yang banyak mengandung serat. Kurang lebih gitu Mbak. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari Ed Kalista underscore istiqomah 06. Dok, bagaimana penanganan pada penderita diabetes yang mengalami kehilangan kesadaran? Atau mungkin penanganan pertama dok, saat kita mungkin kan di sebelah pasiennya kan, atau di keluarga kita sendiri, itu bagaimana dokter? Mohon dijawab. Baik. Yang pertama, memang yang paling bahaya itu pada penderita diabetes ya kalau tiba-tiba kehilangan kesadaran atau koma. Mm-mm. Nah, kehilangan kesadaran itu dua penyebabnya dua. Ataukah dia kelebihan gula darah atau kekurangan gula darah atau hipoglikemi. Tetapi secara medis yang lebih bahaya itu kalau dia mengalami kekurangan kadar gula darah. Nah, kadang-kadang orang penderita diabetes itu nggak sabar. Nggak sabarnya gimana? Aku udah bosan dengan penyakit. Akhirnya dia minum obat. Misal obat minum sekali minum, dosisnya tidak sesuai dengan aturan dokter. Hmm. Dia minum sekaligus dua. Oh, biar cepat gula darahnya turun. Akhirnya dia ngedrop. Nah, saran saya ketika dia mengalami penurunan kesadaran, kalaupun dia masih bisa sadar, artinya cuman pusing-pusing doang ya, mungkin bisa diberikan makanan manis atau minum manis. Kalau masih bisa makan. Tapi kalau benar-benar pingsan sadar, ingat protokolnya adalah CAB. Ya, jadi periksa dulu nih kesadarannya dia. Ya, periksa pertama nadinya dua. Bangunin dulu sadar, bangun nggak, bangun, bangun nggak? Ternyata nggak bangun. Nah, setelah itu kita cek. Kalau memang bisa cek nadi, ya cek nadi. Kalau dia ada nadinya, berarti nggak perlu dipompa. Tapi kalau ternyata kita nggak sadar udah dibangun gini, kita langsung namakan lakukan RJP aja. Ya, jadi pacu jantung, ya, pompa jantung, ya supaya dia sadar gitu baru lakukan tindakan selanjutnya itu. Tapi kalau dia setengah sadar biasanya sih nggak tiba-tiba langsung pingsan ya, pasti setengah sadar lemes ya. Mungkin paling gampang makanya kenapa pada pasien diabetes itu suruh ngantongin permen Mbak sebenarnya. Jadi Oh, kenapa tuh dok? ketika dia Mm-mm. mengalami penurunan kadar gula darah, Mm. dia bisa dengan minum makan permen atau ngisep permen itu kadar gula darahnya bisa lebih baik sehingga tidak terjadi hipoglikemi karena hipoglikemi itu yang membahayakan. Kira-kira gitu Mbak. Ya baik, semoga dapat membantu ya jawaban dari dokter Andia untuk Kakak Lista. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @healthy98. Dok, kalau rutin insulin pengaruh ke ginjal dan apakah tidak boleh berhenti suntik insulin seumur hidup, Dok? Mohon dijawab, dokter. Baik, ya. Jadi buat penderita diabetes yang sudah menggunakan insulin, ini harus sekali lagi ya, ini pemahaman yang kadang-kadang kurang dipahami oleh penderita diabetes. Kenapa? Karena menganggap insulin itu adalah obatnya gitu loh ya. Jadi kembali lagi, insulin itu fungsinya hanya mengatur supaya kadar gula darahnya tidak tinggi kembali menjadi normal. Nah, kalau orang yang sudah diberikan insulin itu bukan berarti dia tidak bisa kembali normal. Bisa, asalkan empat pilar tadi tata laksana diabetes itu benar-benar dilakukan. Yang pertama, yaitu dia paham itu dulu kenapa dia bisa terjadi diabetes.
Yang kedua, dietnya. Nah, saran saya, kalau sudah menderita insulin, coba konsultasi ke dokter ahli gizi untuk dibuat meal plan. Meal plan itu sesuai pola makannya, berapa. Jadi dihitungin menunya apa. Yang kedua, yang ketiga harus adanya olahraga. Ya, ketika dia kadar olahraga, maka gula darah akan normal. Nah, kalau semua ini bisa tertangani, maka insulin mungkin akan lama-lama dikurangi dosisnya, kemudian dikurangi dosisnya, dirubah menjadi obat minum atau obat oral. Setelah dosisnya bisa apa terkontrol, bisa dilepas, baru cukup dengan tadi nih pola makan, gaya hidup. Jadi merubah menjadi perilaku hidup sehat. Nah, problemnya yang perlu disiplin itu merubah jadi perilaku hidup sehat itu nggak gampang, Mbak. Penuh perjuangan. Jadi bagi sahabat Pramita yang menderita diabetes, jangan hanya dirinya sendiri, tapi coba diedukasi keluarganya pentingnya pemahaman tentang diabetes itu, Mbak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, dok. Dari @wica_zana_. Dok, aturan mengkonsumsi gula perharinya ini berapa untuk takarannya supaya tidak berlebihan, dok? Terima kasih. Mohon dijawab ya, dok ya. Baik, untuk aturan yang tepatnya memang tidak apa makanya tidak baku ya, tergantung kebutuhan aktivitas fisik seseorang gitu ya. Tetapi memang disarankan di bawah dari 75 gram ya. Kenapa? Kalau tadi kalau kadarnya lebih dari 75 gram biasanya maka mohon maaf, biasa pankreas akan merespon ngeluarin insulin lebih banyak. Nah, kalau lebih dari 75 gram sehari kan berarti gula darahnya bisa lebih dari 200. Nah, itu membuat insulin lama-lama, maaf, pankreas tuh exhausted, kecapean, dia dipaksa ngeluarin insulin terus, lama-lama pankreasnya ngambek, akhirnya terjadi diabetes. Jadi disarankan mungkin di bawah 75 gram per hari, supaya tidak terjadi peninggian kadar gula darah. Nah, cuman hati-hati, banyak sekarang gula-gula yang tersembunyi, Mbak. Ya, Oh, bukan hanya gula mm-mm. pasir yang terlihat dari sendok, tapi dari minuman kemasan, minuman kaleng, bahkan dari makanan tepung, ya, biskuit, roti, gitu ya. Itu kan mengandung kalori yang tinggi. Jadi, yang diperhatikan bukan hanya gulanya, tapi komposisi kalori yang terkandungnya. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah pola makannya adalah ada dua poin penting, yaitu jumlah kalori yang dimakan itu berlebihan atau enggak. Yang kedua, pilih makanan yang mengandung indeks glikemiknya rendah. Contohnya tadi, misalnya beras, masih suka makan nasi, ya Ya. gantilah nasinya jadi nasi putih, gitu ya. Atau buah, hati-hati buah yang kandungan indeks glikemiknya tinggi. Misalnya apa? Indeks glikemiknya itu mangga, eh, apa namanya, anggur, Mm-mm. ya nanas, kurma, itu indeks glikemiknya tinggi. Oh, Kenapa indeks cepat dirubah jadi gula? Pilihlah buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah. Misalnya apa? Pisang, alpukat gitu ya, kemudian pepaya gitu ya. Jadi boleh makan buah tapi tidak berlebihan. ya. Intinya diabetes itu sebenarnya intinya buat kita secara gampangnya gini, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, jangan berlebihan. Gitu, Mbak. Oke, dokter. Terima kasih ya, dok ya. Dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Irna, dok. Irna FH1209. Dok, saya pasien DM. Mengapa selama saya mengalami DM, siklus menstruasi saya tidak pernah normal? Saya juga mengalami telapak kaki seperti tersengat listrik. Mengapa, dok? Mohon dijelaskan, dokter. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya turut berempati terhadap kondisi Mbak ya. Berarti dengan kondisi seperti ini, diabetes Mbak sudah mengalami namanya komplikasi. Komplikasinya adalah komplikasi ke saraf, yaitu neuropati. Yaitu neuropatinya neuropati sensorik, artinya seperti nyeri terbakar. Yang kedua, terjadi gangguan hormon. Ya, betul. Karena sudah terjadi gangguan sistem saraf otonom yang menyebabkan terjadi gangguan siklus menstruasi. Nah, saran saya supaya Mbak kembali lagi kepada normal lagi, coba diatur gula darahnya dikembalikan menjadi normal. Nah, paling penting bisa dicek dengan lihat perubahan kadar HbA1c-nya, Mbak. Coba dicek kadar HbA1c. Mungkin HbA1c-nya sekarang 9, coba diturunin menjadi 6,5 atau menjadi ke prediabetik. Nah, diharapkan kalau HbA1c itu rendah atau kembali normal, mendekati normal, maka komplikasi-komplikasi itu akan menjadi hilang. Ya, intinya diperbaiki dulu diabetesnya. Kemudian untuk kalau masih terjadi gangguan hormon tadi,
dikonsultasikan kembali ke dokter kandungan terutama ya Mbak, supaya diatur lagi hormonnya. Ya, salah satu yang mengatur hormon kita adalah kelenjar di otak namanya hormon hipofisis. Nah, salah satu itunya penyebab kenapa hormon hipofisisnya terganggu ya karena diabetesnya itu Mbak. Ya, jadi mesti diatur kembali ya Mbak supaya menjadi gula darahnya terkontrol dan stabil gitu. Oke, jadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu diabetesnya dulu ya dok ya. Betul, Misalnya bersamaan Mbak. HbA1c-nya. Heeh. Betul. Oke, ada tips mungkin dok bagaimana caranya menurunkan HbA1c secara berkalanya? Ya, yang pertama sih tadi dilakukan tadi 4 pilar tadi ya. Mm-mm, 4 pilar pemahaman tentang diabetes mm-mm. yang kembali lagi, kemudian diet. Ya, dietnya sesuai dengan berat badan yang ideal. Yang ketiga olahraga ya, olahraganya yang sesuai, yaitu berkesinambungan, endurance ya, dan rutin gitu ya. Ya itu, nah setelah itu aja sih. Nah, sama pola makan gitu ya, pola makannya yang benar. Nah mungkin tips misalnya buat diabetes yang masih doyan nasi gitu ya. Nah sekarang itu ada namanya teori resistensi pati. Jadi apa tuh teori resistensi pati? Jadi tubuh kita sebenarnya menyerap karbohidrat atau gula itu kalau enzim patinya itu cocok dengan enzim kita. Nah, caranya gimana menggunakan teori resistensi pati itu? Menggunakan nasi kemarin, Mbak. Jadi masak nasi hari ini, kemudian didiemin, kemudian masukin kulkas. Besok pagi mau dimakan, dikukus lagi atau diangetin lagi, baru dimakan. Nah, setelah mengalami perubahan suhu, itu molekul dari karbohidrat dari nasi dia akan berubah. Bukan hanya nasi, roti juga boleh. Molekul karbohidratnya berubah sehingga tidak akan diserap sempurna oleh usus, sehingga jadi di usus tidak semuanya diserap. Nah, yang kedua boleh juga ditambahkan misalnya makanan karbohidrat dengan serat. Misalnya apa? Misalnya menggunakan masih doyan nasi, boleh ditambahin dengan agar-agar, agar-agar yang nggak berwarna gitu ya. Nanti berarti kan dia ada serat tuh, ada klorofil, ada zat hijau daun, sehingga penyerapan karbonya lebih lambat. Ya. Atau pola makannya dirubah. Ada beberapa penelitian juga bilang, misalnya gini, sebelum makan, makan telur rebus dulu, ya putih telur. Jadi kalau kita makan protein dulu, maka penyerapan gula akan terhambat gitu. Sama atau yang terakhir adalah ketika makan jadi yang dimakan lauknya dulu, sayurnya dulu, baru nasi belakangan. Sehingga kadar gula darahnya lebih turun gitu, Mbak. Baik, dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Nah dokter, sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir nih dok di sesi Healthy Talk Live kita pada siang hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Pramita di kolom komentar. Nah, sesuai dengan janji saya di awal, akan ada pengumuman untuk 3 sahabat Pramita terpilih. Baik, sebelum saya mengumumkan sahabat Pramita terpilih, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, diabetes mellitus atau DM adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Gejala khas yang sering muncul biasa disebut dengan trias DM, yaitu poliuri atau sering buang air kecil, polidipsi atau sering minum, dan polifagi atau sering lapar. Gejala-gejala tersebut bisa saja tidak jelas terlihat. Untuk memastikan diagnosa diabetes, ada beberapa jenis tes gula darah yang bisa dilakukan. Pertama, ada tes gula darah sewaktu atau GDS yang dapat dilakukan kapan saja, bahkan setelah makan. Hasil di atas 200 mg per desiliter disertai dengan munculnya gejala khas DM bisa mengindikasikan adanya diabetes. Lalu ada tes gula darah puasa atau GDP yang dilakukan setelah berpuasa setelah 8 sampai 10 jam. Hasil lebih dari 126 mg per desiliter bisa mengindikasikan adanya diabetes. Ada juga pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Pemeriksaan ini dapat mengindikasikan adanya diabetes apabila hasilnya lebih dari 140 mg desiliter. Ada juga tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah sebelum dan sesudah minum larutan gula. Dapat terindikasi diabetes jika hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter. Tes lain adalah HbA1c yang mengukur kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Hasil di atas 6,5% dapat menunjukkan adanya diabetes.
Jika hasil tes menunjukkan kadar gula darah yang tinggi, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Sahabat Pramita, itu tadi beberapa jenis pemeriksaan kadar gula darah. Yuk cegah diabetes sejak dini dengan pemeriksaan rutin di Pramita Lab. Sahabat Pramita dapat melakukan pemeriksaan diabetes di Pramita. Ada pemeriksaan glukosa puasa, darah 2 jam setelah makan, kemudian ada TTGO, juga ada pemeriksaan HbA1c yang dapat mengukur kadar glukosa 2-3 bulan terakhir ya. Jadi, segera lakukan pemeriksaan rutin di Pramita. Baik, nah yang ditunggu-tunggu nih dok, oleh sahabat Pramita, saya akan mengumumkan 3 sahabat Pramita terpilih yang akan memenangkan hadiah pada siang hari ini, yaitu pemeriksaan HbA1c secara gratis yang dapat dilakukan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Yang pertama yaitu kakak Wica underscore Zana underscore. Yang kedua, Afnira Rachmadaniati. Dan yang ketiga, Ena underscore 90. Baik, selamat kepada sahabat Pramita terpilih dan nanti akan dihubungi oleh admin Pramita melalui DM Instagram ya. Pastikan akun Instagram kakak tidak di private. Baik dokter, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai dan sharing pengetahuan yang bermanfaat tentunya bersama sahabat Pramita. Mungkin dokter bisa menyampaikan kesimpulan dan materi yang sudah dokter paparkan pada siang hari ini. Baik, selamat ya kepada kakak sahabat-sahabat Pramita yang mendapatkan hadiah. Baik, jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit kronik degeneratif yang bisa terkena pada semua kalangan usia, baik dari anak-anak maupun sampai orang dewasa. Dan komplikasinya bisa menjadi penyetus penyakit lainnya, sehingga disebut penyakit yang menjadi ibu dari segala macam penyakit. Yang ini disebabkan adanya disfungsi pankreas, sehingga pankreasnya menghasilkan sedikit, atau adanya resistensi insulin atau keduanya. Karena itu kita harus segera mengenali gejala dan tanda dari penyakit diabetes agar bisa dikelola dengan baik dan kita bisa mencegah supaya tidak terkena diabetes, dan bila sudah terkena diabetes kita jangan sampai terjadi komplikasinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita gitu Mbak Anggun. Baik, dokter, terima kasih banyak ya dok atas kesimpulan yang sudah diberikan. Baik, sahabat Pramita, terima kasih sudah menyaksikan Healthy Talk Live kita pada siang hari ini. Kami akan hadir kembali di Healthy Talk Live selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Terima kasih juga atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan ya dokter ya. Semoga apa yang dokter sampaikan memberikan banyak manfaat untuk sahabat Pramita dimanapun berada. Nah dok, mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk sahabat Pramita? Baik, bagi sahabat-sahabat Pramita yang memiliki gejala atau tanda sebagai diabetes, segera lakukan pemeriksaan gula darah. Baik gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c. Kemudian lakukanlah pemeriksaan MCU minimal 1 tahun sekali. Ya, kenapa? Kita punya kendaraan aja, kita lakukan namanya kan servis berkala. Nah, kita sebagai manusia yang nggak ada waktu istirahatnya, tapi kadang-kala sering lupa di servis. Nah, dengan melakukan MCU, kita seperti melakukan pemeriksaan servis berkala buat badan atau tubuh kita, sehingga kita dapat mencegah terjadinya komplikasi atau mencegah terjadinya penyakit-penyakit lainnya. Demikian kesimpulan dari saya. Salam buat para sahabat Pramita, Mbak. Baik, terima kasih banyak ya dok ya. Oke, akhir kata saya Anggun Sundari dan Dr. Syamsul Andi Hakim pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.